Anda ditugaskan untuk melakukan anamnesis terhadap pasien di Poliklinik Umum. Tugasnya, lakukan prosedur anamnesis pada pasien ini. Soalnya, kan kamu tahu nggak apa-apa toh? Begitu kamu masuk, berarti sudah ada pasien. Pasien akan duduk di tempat pasien, kamu akan duduk di tempat dokter. Ya, terus langsung lakukan ini. Saya kasih contoh ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi dok. Saya Dr. Maria yang praktek di klinik hari ini. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan mengisi status dengan identitas Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Namanya siapa Pak? Bapak Suwarno. Bapak Suwarno. Umurnya berapa? 38 tahun. 38 tahun. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Depok. Tinggal di Depok. Bapak sudah menikah? Sudah. Sudah menikah. Agamanya? Islam. Agama Islam. Pekerjaannya apa Pak? Buruh dok. Pekerjaannya buruh. Iya. Pendidikan terakhir? SD. SD. Oke. Keluhan apa sampai Bapak datang ke klinik ini? Sakit pinggang dok. Sakit pinggang. Iya. Sakit pinggangnya di sebelah mana Pak? Sebelah kanan dok. Di sebelah kanan. Pinggang sebelah kanan ya. Yang kiri nggak sakit? Sebelah sakit. Nggak sakit. Berarti saya sudah membina sambung rasa ya. Sudah menanyakan identitas dan sudah menanyakan keluhan bersama dan sekarang menanyakan lokasinya. Lokasi saya tahu di sebelah kanan. Ya. Kemudian sekarang saya tanya kualitasnya. Pak, sakitnya itu sampai mengganggu aktivitas Bapak nggak? Iya, mengganggu sekali. Mengganggu pekerjaan Bapak ya? Iya. Sampai mengganggu tidur? Tidur mengganggu. Mengganggu juga. Iya. Jadi kualitasnya, ya. Sekarang kuantitasnya. Yang Bapak rasakan sakitnya itu seperti diiris-iris, ditusuk-tusuk atau panas atau gimana? Ditusuk-tusuk juga panas. Ditusuk-tusuk dan rasa panas juga. Itu yang sebelah kanan aja Iya, ya. iya. Nah, terus kalau seandainya saya kasih skala sakit ya Pak ya, angka sakit yang paling ringan itu adalah angka 1 dan yang paling berat itu angka 10. Kira-kira rasa sakit ini ada di angka berapa Pak? Angka 8 itu. Jadi di skala 8 jadinya ya, lumayan sakit juga ya Pak ya. Iya. Sampai Bapak melintir-melintir gitu Pak? Iya betul. Oke. Itu kuantitasnya ya. Sekarang saya mau menanyakan waktu. Bapak sakit pinggang itu udah berapa lama? Sudah 1 bulan ini dok. 1 bulan? Iya. Sakit terus-terusan gitu? Apa hilang timbul? Hilang timbul dok. Hilang timbul. Tapi belakangan ini seminggu ini sakit terus. Oh, jadi Bapak mulai sakit itu kira-kira 1 bulan yang lalu, kemudian dalam 1 minggu terakhir ini Bapak merasa sakitnya lebih parah, gitu ya, sampai mengganggu aktivitas itu juga baru 1 minggu ya? Iya. Oke. Terus hilang timbul kan? Ada waktu-waktu tertentu ya Pak ya? Boleh saya tahu pertama kali dia muncul itu sakitnya Bapak lagi ngapain? Itu lagi kerja loh. Lagi kerja, tiba-tiba dia sakit. Gitu. Sakitnya langsung sakit yang keras, yang sakit banget sampai Bapak mengganggu kerjaan atau Iya. awalnya dimulai dengan pegel-pegel dulu? Sakit. Dimulai dengan sakit. Oke. Kalau Bapak sehari-hari itu minumnya banyak nggak Pak? Udah terlalu banyak kok. Nggak terlalu banyak. Bapak merasain nggak kalau Bapak kurang minum terus sakitnya akan tambah parah? Iya loh. Kalau Sakit. kurang minum dia akan sakit lebih parah lagi. Oke, jadi itu situasi Faktornya. ketika masalah itu terjadi dan faktor-faktor yang memperburuknya. Ya, waktu Bapak angkat berat sakit nggak Pak? Sakit. Itu yang memperburuk juga. Nah, untuk kalau lagi sakit Bapak ngapain Pak? Kalau lagi sakit Bapak langsung istirahat, Istirahat loh. langsung istirahat berkurang. Kalau diketok-ketok gini Iya. berkurang nggak? Sedikit berkurang. Sedikit berkurang. Kalau diketok-ketok nggak sakit? Dari sakit loh. Ada sakit. Bapak udah coba minum obat itu untuk mengurangi Enggak minum loh. Enggak. Minum jamu. Terus minum apa? Jamu. Jamu apa Pak? Beli itu dari mbak gendong itu. Mbak jamu tukang gendong gitu. Hmm. Terus kalau minum jamu itu berkurang nggak? Enggak ngaruh itu loh. Nggak ngaruh. Tapi minum terus aja. Iya. Yang memperburuk sama yang mengurangi gejala. Kemudian menanyakan manifestasi yang berkaitan.
Kan kita tahu ini kan ginjal, organ ginjal, berarti dia berhubungan dengan sistem Kemih. jadi katanya. Pak, kalau lagi sakit ya, itu Bapak merasa nggak sakitnya itu menjalar sampai ke kemaluan gitu? Iya betul dong. Sakit, gitu. Kalau kencingnya bagaimana? Kencingnya jernih atau keruh? Keruh dong. Keruh. Terus waktu dia sakit gitu, air kemihnya nggak agak merah-merah gitu nggak? Keruh itu loh kayak Keruh aja. Keruh putih gitu. Keruh dong iya. Ya. Saya mau arahkan ke hematuri. Kalau dia sakit kan berarti kita berpikir batuknya mungkin sedang berjalan dari ureter, ya, ke vesika urinaria, bisa dari vesika urinaria turun ke ureter, ya kan? Jadi kalau misalnya batuk itu jalan, mungkin dia akan mengikis pembuluh darah yang di sepanjang saluran itu kan. Jadi kemungkinan bisa terjadi hematuri, ya. Jadi kita tanya, ternyata dia nggak berubah warna, dia cuma keruh. Keruh berarti kan mungkin aja batuknya turun, ya. Oke, sekarang saya mau menanyakan riwayat kesehatan masa lalu. Pak, dulu-dulunya pernah nggak sakit seperti ini? Sebelum ini belum dong. Jadi ini yang pertama kali sakit seperti ini. Oke. Dulu-dulu nggak pernah sakit-sakit yang lain-lain gitu, sampai dirawat gitu, pernah ya? Oke. Dalam keluarga nih Pak, ada yang sakit seperti ini? Ada dong. Siapa? Ibu saya. Ibu kandung. Ibu Ibu kandung. kandung sakitnya pinggang juga? Iya sama. Sama kayak gitu gejalanya. Saudara kamu ada yang sakit? Ada ini? juga dong. Ada. Kakak yang tertua. Kakak yang tertua, sakitnya seperti ini Sama juga. juga. Diobatin nggak Pak? Kayaknya enggak juga dong. Oh, Sama jadi minum obat dong. minum jamu Jamu doang. Jadi itu riwayat keluarga ya. Sekarang saya mau ke riwayat pribadi Sofia. Pak, Bapak ngokok nggak Pak? Merokok dong. Nanti berapa batang? Satu bungkus ya. Satu bungkus. Dari kapan Bapak mulai merokoknya? Sama SD gitu, 17 tahun. Oh, umur 17 tahun mulai merokok. Ya kan orang kampung kan sama SD 17 tahun nggak apa-apa. Ya, jadi kira-kira Bapak merokok udah 21 tahun ya? Kalau di kali-kali ini bisa naik haji. Tahun bisa naik haji tuh. Oke, Bapak minum alkohol juga? Kadang-kadang itu. Kadang-kadang sampai mabok gitu. Iya, pernah mabok. Kalau minum, kalau kadang-kadang seminggu kira-kira berapa kali? Ya, seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Nah, alkoholnya alkohol yang gimana, yang udah dalam botol atau yang masih dicampur-campur? Campur-campur. Campur-campur, polosan gitu. Kita curiga kan karena dia saluran kemih kan? Ginjal kan, polosan kan dicampur-campur apa kan kita nggak tahu. Itu kan mungkin membahayakan fungsi dari ginjalnya. Ya, oke. Sekarang kalau biasanya Bapak tidur sehari berapa jam Pak? Mulai tidur jam berapa? Jam 11 itu. Bangun jam? Jam 5. Jadi kira-kira 6 jaman ya. 6 jaman. Jadi itu pribadi dan sosialnya masih ya. Nah, sekarang tinjauan sistem. Tinjauan sistem kita ambil ke umum. Tekanan darah dulu. Ya, kalau umum itu kita tanya kan, katanya. Pak, Bapak pernah periksa tekanan darah nggak? Itu ada pengobatan gratis dok, periksa. Kapan? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Terus Bapak dikasih tahu berapa tekanan darah Bapak? 150/100 katanya. Udah tinggi. Bapak nggak ngerasa pusing apa gitu? Tinggi itu. Enggak. Enggak. Jadi lehernya nggak pegel apa gitu nggak ya? Enggak. Sama dokternya nggak dikasih obat? Enggak dikasih obat. Suruh Istirahat. Oh, disuruh istirahat. Disuruh kurangin garam nggak? Iya. Suruh jangan makan yang asin-asin gitu ya. Bapak sering deg-degan gitu? Enggak dong. Enggak. Nyesek pernah nggak? Enggak. Enggak. Itu tanda vitalnya ya. Sekarang khususnya selain di pinggang, Bapak ada keluhan sakit di misalnya di perut atau gitu pernah? Enggak. Di kepala? Enggak. Di daerah kepala gitu? Enggak. Baru pilek segala? Enggak. Pusing? Enggak ada? Enggak. Nyesek? Enggak. Sakit dada? Enggak ya? Oke. Itu khususnya ya. Enggak ada sehingga saya masuk ke rangkuman. Pak,
Bapak, saya akan mencoba merangkum keluhan Bapak ya. Ada yang kurang atau enggak ya. Bapak namanya Pak Sumarno, 38 tahun. Bapak kerjanya dulu ya. Bapak datang ke sini dengan keluhan sakit pinggang sebelah kanan. Itu sudah kira-kira 1 bulan. Kemudian dalam 1 bulan ini Bapak merasa paling parahnya seminggu terakhir ini ya. Itu sakitnya seperti di tusuk-tusuk dan ada rasa panas. Kalau diskalakan itu skala 8. Terus sakitnya ini juga sampai mengganggu aktivitas Bapak dan mengganggu tidurnya Bapak. Bapak juga merasa timbulnya itu terutama waktu Bapak bekerja dan kurang minum. Sakitnya itu juga menjalar sampai ke sepanjang saluran pembuangan air kecil Bapak, terus air kecil yang terbuang itu juga berwarna keruh. Ya, keluhan lain tidak ada, tapi Bapak punya pernah diperiksa tekanan darahnya tinggi 2 bulan yang lalu, 150/100. Ya. Dalam sebelumnya Bapak tidak pernah sakit seperti ini, tapi dalam keluarga Bapak ada ibu dan saudara kandung yang sakit seperti ini. Ya. Ada yang kurang nggak Pak? Ada yang masih belum saya ucapkan? Ini proses. Ya, kan tadi saya sudah merangkum, ada nggak gitu. Terus masih ada nggak yang kurang? Itu proses. Ya. Oke, pemeriksaan analisa ini sudah selesai. Saya akan lanjutkan ke pemeriksaan fisik. Apa-apa Bapak ini ya? Siapa yang mau bertanya? Jadi nggak